Nah, listener, Pasar Cimol Gedebage yang berlokasi di Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, yang mayoritas menjual pakaian bekas impor atau thrifting ditutup sementara. Ketua Paguyuban Pasar Cimol Gedebage, Rusdianto, mengatakan penutupan itu dilakukan sejak Selasa. Penutupan itu dilakukan atas inisiatif para pedagang terkait adanya larangan dari pemerintah terhadap aktivitas perdagangan pakaian bekas impor. Rusdianto mengatakan ada sekitar 1.100 pedagang yang terdampak karena kios yang menjual pakaian thrifting ataupun bukan turut ikut ditutup sementara. Di samping itu, penutupan tersebut juga imbas dari tidak adanya pasokan barang thrifting ke pedagang di Pasar Cimol Gedebage. Brunch time. Dan untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Media Group Network dari Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Rifki. Halo, waalaikumsalam Priyadi. Hari ini jadi nggak beli thrifting? Pertanyaannya langsung itu ya. Karena hari ini Gedebage udah ditutup, begitu Rifki. Kondisinya gimana sih sekarang ini? Benar, semua pedagang sudah melakukan penutupan sementara karena mereka mengatakan penutupannya sementara, bukan penutupan permanen, begitu? Iya, jadi selamat siang untuk MJ Listeners, dan memang betul sekali ya, imbas dari larangan itu kemarin Pasar Cimol Gedebage sempat ditutup sementara, kemudian juga dijaga oleh petugas keamanan setempat. Tapi itu bukan petugas khusus, melainkan memang petugas keamanan dari pengelola pasar yang ditugaskan berjaga seperti biasa. Nah, tapi sebetulnya hari ini Pasar Cimol rencananya dibuka kembali dengan waktu operasi normal, yaitu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karena memang penutupan kemarin itu merupakan inisiatif dari para pedagang yang meskipun merasa dirugikan, tapi mau menunjukkan niat baik untuk ikut dengan aturan pemerintah. Dan sekarang dibuka kembalinya karena mereka dapat kabar dari pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait. Kalau saat ini sebenarnya yang ditargetkan atau prioritasnya adalah importir baju bekasnya, bukan dari pedagang ecerannya. Jadi karena yang di Pasar Cimol itu adalah pedagang biasa, mereka sebetulnya tidak mendapatkan larangan untuk berjualan. Nah, makanya mereka sekarang mencoba untuk buka kembali atau berjualan kembali, berangsur-angsur begitu ya, untuk menghabiskan stok barang mereka yang masih tersisa, tetapi tetap dengan larangan untuk kembali beli ataupun restock dari importir, karena sampai saat ini pun para importir yang menjadi target. Jadi begitu Prihadi, untuk keadaan saat ini kondisi sudah berangsur kembali normal. Jadi lantaran yang diincar oleh pemerintah itu adalah importir, maka mereka para pedagang berpikir bahwa mereka masih bisa untuk berdagang, tapi tidak merestock ya? Betul, betul sekali. Karena memang kan kemarin itu yang mereka juga sempat mendapatkan ibaratnya itu sidak begitu ya dari pihak kepolisian, kemudian juga sosialisasi terkait larangan dari Kemendak, bahkan juga dari Presiden. Mereka pun sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa kan, karena memang instruksinya datang dari Kementerian dan juga Presiden. Tapi ya untuk saat ini karena mereka juga masih memiliki banyak stok barang, ya mereka akhirnya sempat kemarin menutup dan sekarang untuk membuka kembali untuk menghabiskan stok barang mereka yang masih ada saat ini. Oke. Tapi ada kepastian kalau mereka tidak akan merestock, Rifki? Iya, itu juga kemarin juga sempat menjadi kasih dari mereka ya, antara para pedagang kemudian juga pihak kepolisian, karena mendapat instruksi bahwa yang ditargetkan saat ini adalah importir, dan para pedagang ini pun sebetulnya sampai saat ini mengaku mereka tidak menerima barang baru dari atau suplai baru dari para importir ini. Apalagi kan sempat terjadi penyitaan begitu ya dari pihak kepolisian yang sempat datang ke Pasar Cimol Gedebage. Arta. Tapi kan yang mereka jual inilah tetap adalah barang impor bekas, iya kan? Betul. Apa yang membuat mereka jadi membuat kesimpulan bahwa itu tidak melanggar hukum, bahwa padahal sebenarnya yang dilarang pemerintah lah baju-baju impor bekas itu, gitu. Sebenarnya begini Arta, jadi mereka pun tidak mendefinisikan bahwa mereka tidak melanggar hukum ya. Artinya mereka mendapatkan informasi ataupun kepastian ini berdasarkan dari keterangan Mabes Polri sendiri yang kemudian dikomunikasikan ke Polda Jabar bahwa saat ini target utama untuk penindakan ataupun penanganannya adalah para importir. Dan karena memang ini mengingat juga mereka masih banyak stok, kemudian memasuki bulan Ramadan.
Dan kemarin juga mereka yaitu sudah sempat ada komunikasi ataupun masuknya informasi dari pihak kepolisian. Ya mereka sekarang hanya fokus untuk berusaha bagaimana caranya menghabiskan stok mereka ini. Namun memang mereka masih menghormati aturan tersebut dengan memang menjanjikan untuk tidak kembali merestock barang ataupun item thrifting tersebut begitu. Karena memang sudah mendapatkan dengan jelas informasi terkait pelarangan tersebut baik dari pihak Kementerian Perdagangan ataupun juga pihak kepolisian. Seperti itu kira-kira. Jadi dari pihak kepolisian mengizinkan hal itu mereka lakukan ya, tetap menjual barang-barang bekas impor sisa mereka di toko-toko itu ya? Betul sekali, karena memang dari para pedagang juga mereka mendapatkan informasinya dari Mabes langsung yang kemudian disampaikan melalui Polda Jawa Barat begitu ya. Terutama kan karena kemarin dari pihak Polda Jawa Barat sendiri mereka melakukan penyitaan seperti itu. Dan yang disita itu pun adalah gudang importir. Jadi mereka juga mengatakan bahwa pedagang eceran ini kan sebenarnya mereka tidak tahu menau ya. Mereka bukan orang-orang yang bagaimana ya bisa mengerti dampak ekonomi seperti yang bisa dikatakan oleh Kemendak waktu itu. Jadi mereka hanya pedagang eceran yang mengaku hanya berusaha mencari pemasukan, kemudian tiba-tiba mendapat larangan tanpa ada penjelasan atau apapun. Tapi meskipun mereka keberatan dalam hati mereka, namun masih mencoba untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga mereka masih sempat kooperatif. Dan akhirnya karena ada penyitaan tersebut yang 200 bal pakaian impor itu yang dari gudang importir, atas kejadian itu akhirnya mereka berinisiatif, baiklah sekarang para pedagang mau mencoba mengikuti aturan tersebut sehingga menutup pasar untuk sementara waktu. Dan karena memang kondisinya mungkin juga sudah mendapatkan informasi, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali membuka hari ini untuk menghabiskan stok. Akan ada penjagaan nggak atau dibiarkan saja normal seperti biasa di sana? Karena mereka kan alasannya untuk menghabiskan stok yang ada ya. Betul. Jadi terkait penjagaan sendiri memang tidak ada penjagaan khusus dari pihak kepolisian ya, dikatakan oleh para pedagang juga. Ya, yang terlihat di lapangan hanya pihak keamanan ataupun security yang memang biasa berjaga ataupun ditugaskan di pasar tersebut. Namun memang mungkin karena posisi dari pasar Cimol Gede Bage ini sendiri yang sangat dekat dengan markas Polda Jabar maksudnya. Jadi mungkin controlling itu akan ada secara tidak langsung begitu, tanpa harus ada di plotting khusus. Oke. Rif, dari pantauan kamu sendiri, saat ini sudah juga banyak masyarakat yang kemudian datang ke Gede Bage. Lumayan sih, karena memang belum seluruhnya para pedagang ini kembali berjualan. Tapi memang ada beberapa yang sudah mulai membuka kembali. Jadi memang ini proses yang berangsur-angsur begitu dikatakan juga oleh Kepala Paguyuban Pak Rusdianto. Saat ini hanya ada beberapa yang memutuskan untuk kembali berbuka karena memang tidak bisa dipungkiri begitu. Banyak dari pedagang ini kan ketika mendapatkan larangan itu apalagi menutup aktivitas pasar, mereka kan tidak mendapatkan pemasukan. Sedangkan mereka tentunya itu sebuah kebutuhan yang sangat primer gitu ya. Jadi mereka ya mau tidak mau apalagi sudah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian bahwa saat ini target prioritasnya adalah importir. Oke, jadi meskipun hari ini sudah dibuka kembali Pasar Gede Bage untuk yang thriftingnya dari 1.100 pedagang yang ada terdata, belum semuanya ya buka lapaknya ya? Betul. Karena memang pada umumnya itu sebenarnya pedagang ini kan menerima instruksi ataupun larangan tersebut. Nah, dan mereka juga tidak memberikan perlawanan atau bahkan gejolak. Mereka secara umum menerima begitu. Namun karena memang kebutuhan yang mendesak, mereka jadi memilih untuk ya kembali membuka usaha mereka. Itu pun karena memang tidak berlawanan dengan aturan tersebut gitu. Oke, jadi tadi yang bisa kita garis bawahi bahwa yang para pedagang di Gede Bage ini beranggapan bahwa yang diincar oleh pemerintah adalah importer. Jadi mereka pun para pedagang masih bisa berjualan, hanya saja mereka masih harus tetap ikuti aturan dengan tidak merestock seperti itu ya. Satu pertanyaan lagi, Rifki, ini kan Pasar Gede Bage ini kan sudah ada sejak tahun 2000 ya. Dan hampir 1.100 pedagang baju impor. Itu 1.100 itu pedagang baju impor semua ya? Bermacam sebetulnya Harta. Jadi ada baju impor, di sana kan ada jaket juga, ada sepatu, bermacam-macam. Tapi memang
hampir keseluruhan itu adalah thrifting atau Baju impor, bekas baju Iya, bekas betul. impor ya. Betul. Dan mereka ini pastinya kan akan berhubungan dengan para importer itu ya. Jadi menurut saya sih dari laporannya Rifki tadi itu adalah mereka berani kembali membuka toko-tokonya hari ini karena menganggap kami hanya pedagang dan kami hanya menjual baju-baju sisa di toko kami. Tapi tentunya mereka ada berhubungan dengan importer, Dok. Biasanya ada nggak info yang Rifki tahu? Ini importer ini siapa aja sih mereka ini? Para pedagang saya kira pasti tahu lah dari mana sumbernya. Betul betul. Jadi sebetulnya ini untuk kembali menegaskan sebenarnya mereka kembali berjualan itu bukan hanya sekadar anggapan bahwa mereka aman, tapi memang Iya. konfirmasi dari pihak kepolisian dan mereka merasa sudah mendapat kepastian untuk boleh berjualan kembali. Nah, kembali terkait dengan importir, mereka sebenarnya juga tidak membeberkan secara gamblang ya Iya, iya. dari mana mereka mendapatkan barang. Namun diakui oleh mereka memang hampir mayoritas barang yang mereka terima itu berasal dari luar kota Bandung. Jadi memang sistemnya itu ada yang dikatakan importir datang ke pasar itu kemudian menawarkan barang kepada mereka, dan kalau misalkan harganya memang sesuai gitu ya mereka Mereka ambil dan kembali menjual itu. Nah, kemarin kan terkait dengan penyitaan itu karena ada sebuah gudang Iya. dari impor itu yang menyimpan 200 lebih bal pakaian impor, ya di mana memang itu terjadi transaksi dan sudah keluar larangan dari kementerian. Makanya itu yang kemarin disita, bukan dari pedagang eceran di pasar Cimol Gede Bagenya sendiri sebetulnya. Oke. Rifki, umumnya tanggapan para pedagang ini apa? Apa harapannya apa dan meminta solusi dari pemerintah apa? Kan nggak semena-mena juga mereka dilarang, itu kan mata pencaharian mereka ya. Apa solusi yang mereka harapkan dari pemerintah sehingga mata pencaharian mereka tidak mati begitu saja? Ya betul sekali Harta. Memang pada umumnya pedagang ini menyayangkan aturan tersebut ya. Oke. Apalagi diakui pedagang sampai saat ini pun belum ada komunikasi terkait solusi oke. dari pemerintah ataupun juga pihak kepolisian. Dan mereka hanya bisa berjualan biasa tanpa tahu menau dan tiba-tiba dilarang begitu kan. Nah, mereka juga nggak bisa berharap banyak sebenarnya. Sesederhana bagaimana saat ini caranya menjual barang yang tersisa. Iya. Oke. Terutama karena masuk bulan Ramadan kan, mereka mau jualan dengan rasa aman dan tenang saja Betul. gitu, tanpa takut untuk diburu seperti yang kemarin viral. Dan sampai saat ini pun mereka berharap pemerintah kembali mempertimbangkan aturan tersebut, dan paling utama adalah memberikan solusi terbaik karena memang sampai saat ini pun diakui belum ada komunikasi tersebut. Oke. Seperti itu kira-kira. Baik, Rifki, terima kasih atas laporannya siang ini, yang dimana yang terbaru adalah bahwa Pasar Cimol Gede Bage Gede kembali Bage. dibuka ya hari ini ya, walaupun belum semua para pedagang membuka tokonya. Harta mau nitip. Oke, selamat siang Rifki, salam sehat di Bandung ya. Terima kasih Rifki. Jangan lupa 2-3 pieces.